Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Rasulullah SAW pernah berkata tentang seorang yang melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, kemudian dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira. Kata Allah kepada para malaikat, "I'ridhu alaihi sigara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha." Kata Allah, tampakkanlah bagi dia dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa-dosa besarnya jangan dulu tampakkan. Maka dipaparkanlah kepada dia, ini dosa-dosamu, dosa-dosamu, dosa-dosamu. Maka dia ketakutan. Dia bilang, iya ini dosa-dosaku. Kemudian kata Allah, rubah dosa-dosanya menjadi apa? Kebaikan-kebaikan. Dirubah menjadi apa? Kebaikan. Kemudian setelah itu dia berkata, ya Rabbi, qad amiltu asya'a la araha hahuna. Ya Rabbku, dia malu kalau diungkap kebaikan-kebaikannya. Yang diungkap baru kebaikan-kebaikan kecil, yang diungkap baru keburukan-keburukan, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besarnya belum Allah tampakkan. Waktu diungkapkan dosa-dosa kecil, dia sudah ketakutan. Dia sudah ketakutan. Ini belum yang dibongkar yang apa? Yang besar-besar. Dia sudah ketakutan. Terus tiba-tiba Allah mengatakan, itu dosa-dosa kecilnya rubah jadi kebaikan. Maka dia bilang, ya Allah, mana yang besar-besar saya belum lihat. Paham? Padahal tadinya dia ketakutan. Setelah tahu ternyata dosa-dosanya dirubah jadi kebaikan, dia minta diperlihatkan dosa-dosa besarnya. Dia mengatakan, ya Rabbi, qad amiltu asya'a. Saya sudah melakukan dosa-dosa yang lain. La arauhahuna, kok belum diperlihatkan. Ya. Nabi tertawa waktu menyampaikan hadis ini. Ya. Jadi inilah hisaban yasiran, tidak detail, ada sampel-sampel saja, tidak seluruhnya. Adapun hisab munaqasyah, ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Ini bukan hisaban yasiran, tapi hisaban asiran, hisab yang berat. Ya. Yang dikenal oleh para ulama dengan al-munaqasyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Fathul Bari, wal muradu bil munaqasyah, kata Nabi, man nukishal hisab, barang siapa yang disidang, di munaqasyah, dihisab, uzib, maka dia akan tersiksa. Tersiksa dari dua sisi. Pertama dia tersiksa tatkala diungkapkan kesalahan-kesalahannya. Akhi, kita akan malu. Kalau Allah bilang kau pernah begini, kau pernah begini. Kalau disebutkan cuma beberapa, kita sudah malu luar biasa. Apalagi kemudian diungkapkan dengan banyak dosa. Bagaimana lagi dengan seluruhnya? Bagaimana lagi kalau dilihat oleh orang banyak? Rasa malu yang luar biasa. Tatkala dibongkar, diaudit itu, jadi saya boleh katakan hisab itu dalam bahasa kita audit, karena kita akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ada petugas pajak kemudian audit, kan waduh, kita berusaha sembunyi-sembunyi kan ketahuan juga. Nah, itu namanya audit ya, diaudit. Ya. Dosa kita semua teraudit, amal kita teraudit. Ya. Dia akan tersiksa di dua sisi. Di sisi pertama, tatkala diaudit dengan detail, dia akan tersiksa. Yang kedua, setelah itu dia akan disiksa di neraka Jahannam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man nuqishal hisab udzib, barang siapa yang dimunaqasyah, tatkala dihisab, diaudit, maka dia akan tersiksa. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal muradu bil munaqasyah, yang dimaksud dengan munaqasyah al-istiqsa, yaitu detail seluruhnya, fil muhasabah, yaitu lengkap detail tatkala muhasabah, wal mutalabatu bil jalil wal haqir, dan semuanya diungkap, baik yang kecil maupun yang besar, wa tarkil musamahah, dan tidak dimaafkan. Jadi dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah, semoga kita dihisab dengan apa? Hisab yang mudah. Allahumma hasibna hisaban yasiran. Amin ya rabbal alamin. Nah, barang siapa yang memurnikan tauhid, dia akan selamat dari dua hisab ini. Tidak dihisab dengan hisabul munaqasyah, tidak juga dihisab dengan hisaban apa? Yasiran. Tidak dihisab langsung masuk surga. Ini kenikmatan yang luar biasa. Hisaban yasiran saja orang malu. Allah, bukankah kau pernah begini? Bukankah Allah pernah begini? Itu sesuatu yang memalukan. Makanya Allah mengatakan di antara syu'mul maksiyah, di antara keburukan maksiat itu, meskipun ya mungkin kita sudah meninggalkannya, ya, di antaranya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cukup membuat kita malu di hadapan Allah Subhanahu. Meskipun tidak ada yang lihat antara kita dengan Allah, itu sudah bikin malu. Apalagi kalau diungkap di hadapan khalayak, wal iyadzu billah.